Suratnya 12 ayat ke-31. Falamma فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدنا لهن مكة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما أرينه أكبرنه وقطعن أيديهن فقلنا هاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Maka tatkala wanita itu Zulaikha mendengar cercaan mereka, diundangnya lah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Paham? Itu dasar konsep fana. Jadi antum semuanya kalau ditanya sandaran dalil fana, jawab Quran surat Yusuf ayat 31. Dulu, karena sering dipermasalahkan ini. Ya, keterima oleh akal, keterima. Antum aja kalau melihat cewek cantik bisa tabrakan, bro. Itu fana namanya. Iya kan, bawa motor coba. Beloknya panjang. Kata ke depan. Gitu. Nah, itu fana. Iya kan? Kalau melihat siapa gimana? Udah pernah dicoba tadabbur? Insya Allah antum belum uji itu. Gimana fana? Mau kan? Mau ya? Karena enaknya dia ngontrol kan? Nggak diceburin. Yang duduk yang lama-lama itu pada kecebur. Tanyalah. Lucu. Orang kalau udah fana lucu kan? Lupa diri kan? Banyak kan? Kalau duit ada 10 miliar di sini ya. Misalnya tarik tuh pak emas, serakinnya brak. Ya. Nganga tuh ngeliat emas tuh. Lupa kaji. Betul kan? Itu fana. Duduk kan ya? Mudah-mudahan dengan zikir fana kita menjadi baik. Jadi berdasarkan firman Allah ini dapat dipahami kan? Baru melihat wajah Nabi Yusuf aja nih. Nabi Yusuf. Nah, dikare ndak taraso tuh. Ngangok. Apa boleh melihat Allah? Masya Allah. Hancur tuh bu antum. Dek sanangnya. Bah, yakin gak nih? Makanya jangan minta ngelihat Allah. Nggak sanggup mata ini. Sorga tertinggi itu apa pak? Melihat Allah.
Iliyin. Itu di Quran. Makanya orang-orang tasawuf, orang tarekat tidak pernah meminta surga, tidak mau masuk neraka, nggak dipikirin. Yang penting antum bisa melihat Allah, gitu kata orang tasawuf. Kata orang tasawuf. Di antaranya tasawuf perempuan. Siapa tuh? Adawiyah. Nggak nikah-nikah, dilamar sama Hasan Basri. Sorry ya, cintaku hanya kepada Allah. Gimana? Nah, makanya kalau antum sudah mengejar sampai titik puncak keindahan, antum jomblo semuanya. Gitu lah. Ya benar nggak ya? Gampang kajinya ya. Baru ngelihat Nabi Yusuf yang indah, mereka para perempuan pembesar istana terpesona, tidak sadar diri, memotong jari dan tidak terasa sakitnya. Apalagi bagi seorang sufi yang terpesona melihat keelokan wajah Allah, tentu lebih fana lagi dalam konsep ruhani. Jadi sholat jangan gitu-gitu aja deh. Dekati Allah, dekati Allah. Ya. Ini juga diterangkan berdasarkan firman tadi, risalahnya yang paling populer, Al-Qushairi. Begini kesimpulan pendapat beliau. Ini baru keheranan seorang makhluk melihat keindahan makhluk. Sudah fana. Bisa dibayangkan bagaimana seorang sufi menghayati terbukanya tabir. Lalu menyaksikan keindahan wajah Allah yang menakjubkan. Jangan heran bila ia fana tidak sadar akan dirinya dan akan makhluk sejenisnya. Adapun salah satu jalan mencapai tingkatan penghayatan fanafilah pada amalan torekot, di samping mendalamkannya cinta rindu hanya kepada Allah, adalah dengan pemusatan kesadaran. Itu namanya bukan fanafilah, meditasi. Itu metode lain. Nah, kita jangan lakukan meditasi karena menggunakan perangkat indrawi dan pikiran. Duduk Kak. Kalau masih menggunakan indrawi dan pikiran, waswi sufi sudurinas masuk. Duduk kan nih? Itu sering salah. Nah, gua tipu ya. Nah, kata siapa? Kata si Korin. Korin. Yang mengiringi satu manusia ada kejelekan kan? Masuk dia. Kan ada di badan antum. Masuk ke pikiran. Disangka emas, rupanya tambago. Wah. Sering terjadi kayak gitu Kak? Sering. Pusatkan pikiran. Taruh di tengah. Diam di hutan. Ular disangka emas bro. Kacau deh Kak. Enggak, anu ngajarin itu. Keterima ya pemahamannya ya. Nah, alhamdulillah. Kita pakai metode zikrullah. Menapikan diri supaya dapat bako. Sebuah pintu yang paling besar untuk mencapai fana adalah zikrullah. Dan ujungnya bisa ma'rifatullah. Pada Allah. Maka masukilah, sertailah setiap keluar masuknya napas dengan zikir. Itu dia metode daripada Sataria. Awalnya melalui zikir, tarik, buang, apa betul kan? Nah, sedangkan di dalam risalah Al-Qushairah diterangkan zikrullah adalah rukun. Rukun itu artinya tiang. Yang paling kuat sebagai jalan menuju ilahi. Atau bahkan soko guru kata orang Jawa. Soko guru dari seluruh tarekat. Jadi nggak mungkin orang bertarekat tidak ada zikir nafi isbat. Ya. Untuk bisa menjalani zikir secara istiqomah dan tetap. Selanjutnya Al-Qushairi menambahkan awal daripada zikrullah adalah lenyapnya kesadaran akan dirinya dulu. Maka dia asik. Itu metodenya. Itulah yang disebut fananya orang yang zikir pada zikirnya. Fana dia pada zikirnya.
yaitu tidak sadar lagi akan zikirnya, lantaran tenggelam jiwanya dalam mengingat Allah. Kalau boleh menukil pendapat Al-Wasiti begini, beda dengan Ushqasyairi. Beliau mengatakan tentang zikir adalah sebagai berikut. Zikrullah maksudnya. Zikrullah itu berusaha keluar dari kealpaan mengingat Allah, menuju nikmat musyahadah, menyaksikan kebesaran ilahi, yaitu hilang rasa takut tersebab menggilanya rasa cinta kepada Allah. Itu Al-Wasiti nukilannya. Karenanya orang-orang yang sampai pada makom fana adalah orang yang berhasil membawa nilai-nilai sholatnya. Jadi belajar zikir sampai fana itu supaya antum bisa sholat. Sholat apa? Khusyuk. Sholat khusyuk. Orang yang berhasil membawa nilai sholat dalam seluruh aspek kehidupannya, karena dia sudah mencoba mengamalkan fana filah. Ya, aduh, kira-kira sampai nggak nih yang antum kaji ya? Sampai ya? Karenanya pas kita dalam sholat mengucapkan kata ihdinas syiratal mustaqim dalam sholat, bukan hanya untuk dirinya lagi, bukan untuk dirinya saja, tapi sudah mendoakan orang lain untuk semuanya. Bahkan menganggap yang didoakan lebih baik daripada dirinya. Pasti begitu. Itulah yang mendapat berkah atas sujud antum. Makanya di sini langsung Allah berfirman. Sandaran kedua, Al-Fat ayat 29 baca. Tadi ayatnya untuk fana, maka mendapatkannya ini di Al-Fat 29. 29 kan ada 9-nya, udah materi itu, udah turun. Dari kita proses fana, gitu ya. Mutolaahnya begitu ya. Muhammad Rasulullah ya Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rakka'an sajjadan يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا
منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari berkas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah ia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamannya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengejarkan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi dengan konsep kita bisa menafikan, apalagi sudah duduk di konsep nafi, antum keluar cahaya. Pas sholat pasti keluar sujudnya. Ada tanda itu yang keluar sini. Nah, jadi kalau salah amalan jadi hitam gitu. Walaupun dia kedak juga, tetap aja kelihatan cahayanya kan. Ya, senang aja ngelihatnya. Makanya pas kan gini, kalau kita ngelihat orang tuh kadang-kala kita ngelihat Tuhan ada nggak? Bukan ngelihat Tuhan, ingat Tuhan ya. Enak ada gitu ya. Walaupun orang itu misalnya nggak ganteng ya. Makanya itu manusia apa itu? Manusia wajib. Jadi derajat manusia itu ada manusia banyak ya. Ada manusia sunnah. Ya. Yang gawat manusia apa, Pak? Manusia haram. Didoain mantum semuanya supaya jangan duduk sini ya. Nah, duduk sini udah nggak enak ya. Rusak nih. Ya kan enggak. Enggak ngomong juga dia. Enggak enak, ada manusia haram katanya kan enggak enak gitu ya. Gitu ya. Jadi kelihatan. Bukan dihitemin kayak gini nih ya, jadi ngaco ini Wahabi ya. Dihitemin supaya kelihatan ya, udah fana aku katanya. Tandanya bekas sujud katanya. Bukan begitu. Kira-kira gitu ya. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir dalam pengertian baik ya. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Di situ dilandasi ya. Kerasa itu kalau antum dijolimi sebetulnya itu. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari ridho karunia Allah. Kan ridhonya yang dicari. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujudnya. Bukan ditampakin ya. Mukanya bercahaya. Ya. Jadi kalau dihitemin itu bertolak belakang enggak? Hitam dengan cahaya. Aneh ya. Betul kan? Kok hitam katanya bercahaya ya? Bingung. Itu sakit gula biasa. Ada yang dihitamin. Makanya jangan beli macam-macam kalau ke Arab sana. Ada alat penghitam loh di Arab loh. Bukan begitu, itu ria namanya. Ya. Tanda mereka pasti terlihat bercahaya. Buktinya apa? Wajahnya selalu tersenyum, itu maksudnya. Ini enggak pas ngaji membudui sih. Ya, tersenyum, enak gitu. Kan kayak Rasulullah tuh, ketika menghadapi macam-macam umat wajahnya berseri-seri terus kan. Ya. Ini enggak. Baru dibohongin aja, disumpahin sama yang duduk nih. Kurang ngajar tuh. Kaji butuh aja dia katanya. Belum fana villa ternyata ya. Gitu. Berat itu fana. Selalu Nabi itu mengucapkan salam lebih dulu. Kita kan ada gengsi kan.
Itu sifat-sifat Nabi. Nah, orang yang dibuka hijabnya seperti itu setelah dia istiqomah dalam fanafillah, insya Allah ya, oleh Allah akan membawa nilai-nilai itu dalam sholat, puasanya, dalam hubungan sosialnya. Yang paling penting, tidak berani dia ujungnya membuka aib siapapun, walaupun orang itu nampak bukti aibnya. Itu berat. Ya. Andung beri contoh. Ini ada kisahnya ya, orang yang udah sampai titik fana. Hasan al-Basri. Ya. Diceritakan oleh Syufyan at-Tsawari. Ketika Rabi'ah Adawiyah, seorang wali wanita, dilamar oleh Hasan al-Basri, Rabi'ah Adawiyah menjawab, saya terima lamaran antum kalau antum bisa menjawab pertanyaan saya. Itu kata Adawiyah. Apa kira-kira pertanyaannya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa ngasih tahu? Antum nggak tahu? Apa pertanyaannya? Antum, Hasan, tahu tidak, nanti saya ini kalau mati husnul khotimah atau syu'ul khotimah? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Kalau bisa ngejawab, saya mau jadi istri antum. Jadi besok kayak gitu ngelamar. Berat gak? Berat tuh. Yang bertanya wali wanita, yang ditanya pembesar para wali. Apa jawaban Hasan al-Basri? Beliau hano. Tahu, hadisnya diam, enggak ngejawab. Enggak jadi dong nikah ya kalau nggak jawab kan gitu ya. Kalau ada pertanyaan gitu jangan dijawab. Kenapa? Wilayah ke depan tidak ada yang tahu antum. Urusan Allah, gitu. Jangan menerjang takdir. Artinya apa? Adawiyah nggak mau dilamar kan? Artinya kan itu. Tahu oleh Hasan, tidak menjawab. Padahal beliau diberitahu oleh Allah. Hasan al-Basri ini tahu, dapat ilham. Kalau Rabi'ah Adawiyah akan husnul khotimah, tahu. Lebih baik tidak mendapatkan Rabi'ah Adawiyah daripada su'ul adab. Begitu prinsip Hasan Basri. Su'ul adab tau gak? Menyalahi adab, mendahului mengucapkan qadar Allah. Doang. Besok dan ditarimo karajonan dong. Iyo katarimo. Itu su'ul adab. Bukan wali itu. Wali nagari itu. Ke depan gak ada yang tahu. Antum calon ulama, sandarkan ke depan itu dengan wallahu alam. Sepakat? Setuju? Keren. Nah, ini enggak. Pas balapan ini ya, ada ustadz perempuan nih ya. Hujan diberhentiin diketok-ketok bro. Yakin pula orang dosa antum. Pusing. Jadi takut su'ul adab. Walaupun tahu Hasan Basri tidak menjawab. Karena tidak sopan kepada Allah adalah dosa besar. Tidak seperti sekarang kan. Murah ramalan. Di-share lagi. Nah, awas akan terjadi ini, akan terjadi itu. Kan banyak gitu kan. Iya kan. Orang yang tajam spiritualnya tahu loh. Akan tahu, ini mainan video nih. Benar. Para wali Allah yang sudah sampai pada maqamat al-fana tidak tergiur dengan yang demikian. Di zaman Maulana Khalid Al-Mujaddid
Kita contoh sejarah-sejarah orang menakib orang-orang lama. Para pelaku tarekoh oleh Allah diberi karomah yang aneh-aneh. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, besi ditekuk lemes. Benar itu. Sehingga banyak para pelaku tarekoh yang hatinya terkait dengan hal yang demikian. Akhirnya antum dijamin tidak akan bisa usul kepada Allah. Nggak akan sampai bako. Dijamin. Maka sewaktu Maulana Al-Khalid memohon kepada Allah, dialah penutup tidak terlihatnya orang bisa terbang, bisa jalan. Akibat doa beliau. Siapa namanya? Maulana Khalid Al-Mujadid. Dimakbul sampai sekarang. Apa doa beliau? Memohon kepada Allah supaya semua itu dihilangkan. Betul. Kan nggak pernah ketemu sekarang orang jalan di air. Terbang. Sekalinya ada di mbah YouTube. Itu mainan ini nih. Gampang. Jangan mudah dikadalin, bro. Maka waktu Maulana Khalid memohon kepada Allah supaya semua itu dihilangkan, yang terbang jatuh. Benar. Ini terjadi. Terbang, jeduk, jatuh, mati dia. Nah, wali lagi yang berjalan di atas tenggelam. Nah, akhirnya setelah itu para pelaku tarekoh kembali kepada Allah, bukan kembali kepada karomah. Ini enggak, dong, denger cuit dong. Apa nih kaji? Enggak gitu. Supaya kembali kepada Allah. Jangan dikejar karomah. Karomah bukan tujuan orang tarekoh. Setuju ya? Luruskan niat. Banyak orang salah paham, bisa melemaskan besi. Tarekoh, ikutlah. Kacau nih. Bisa bercakap-cakap sama orang yang sudah dikubur. Ikutin tarekoh. Udah salah kaprah tuh kaji. Bisa berjalan di atas air, ikutin tarekoh. Bisa membedah badan tanpa sakit, ikuti tarekoh. Salah kaprah antum. Kok marah-marah ya? Enggak ya? Supaya paham. Ajaran tarekoh bukan begitu, bro. Bukan seperti itu. Nah, kalau hal itu, kalau Allah berkehendak, antum nggak bertarekoh juga, itu sama pesulap merah. Kan gitu ya. Istidroj namanya. Iya kan? Tarekat itu membimbing setiap individu manusia dalam meningkatkan sisi kehambaannya di sisi Allah. Itu syariat. Mengatakannya begitu. Kesadarannya sebagai hamba Allah itu dinaikkan. Itu tujuan tarekat. Supaya kesadaran kita kepada Allah betul-betul sampai itikot paling tinggi. Ya. Karena itu kalau antum masuk tarekat supaya diangkat jadi wali, itu boleh. Supaya bisa inkisyaf, terbuka hisab kita. Bukan untuk yang tadi. Tapi tarekat untuk menjalankan apa yang ada, kata Quran, yang ada menjalankan dan bisa pada maqamat ihsan. Apa itu ihsan? Sabda Nabi. Ta'abudullah ka'annaka tarahu in lam tastaqa fa'abin li anallah yaraka. Beribadahlah pada Allah seolah engkau dapat melihatnya. Kalau tidak bisa beribadahlah karena engkau dilihat Allah. Hadis itu sahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Silakan lihat. Itu tujuan tarekat. Ada di Quran. Kalau kita sampai atau sudah mendekati makam fana, insya Allah nggak perlu rinso, bro. Hati udah bersih. Setuju kan? Hati udah bersih. Tidak akan seujung rambut pun berbuat kesyirikan. Nggak akan.
kalau udah bertarekat. Dan bagaimana kita akan mengerti kesyirikan kalau hati kita banyak lupa kepada Allah? Betul kan? Iya kan? Ya. Hatinya banyak lalai pada Allah, hatinya lebih terkait pada selain Allah. Tarekat itu untuk membersihkan hati kita dari hal tadi. Untuk membersihkan keterkaitan itu, keterkaitan dan ketergantungan hati pada selain Allah. Banyak contoh bro, banyak contohnya di kehidupan sekarang. Seperti juga keyakinan kita pada ikhtiar. Antum yakin kalau ikhtiar antum ke sana pasti dapat duit? Belum tentu. Antum sudah melenceng kepada akidah. Jangan terlalu yakin dengan ikhtiar, tapi ikhtiar wajib. Akan susah. Betul kan? Wajib hukum ikhtiar itu. Mau berobat nggak dokter sembuh antum? Mau berobat nggak makan obat sembuh antum? Enggak. Mau pinter dapat S3, master agama, nggak kuliah di UIN? Salah. Ikhtiar wajib, dapatnya wilayah Allah. Betul kan? Udah antum kuliah aja, dapat nggak pikirin. Setuju? Allah yang menentukan, maka akan dapat kalau Allah dekat. Gimana? Bener kajinya kak? Ikhtiar hukumnya wajib, tapi ikhtiar bukan satu upaya untuk memponis pasti berhasil. Dosa antum. Itu itikad. Dosa antum. Nah, orang sekarang sering ke situ. Sampai berani menentang Allah. Gawat dia. Diuji teruslah hidupnya. Logika pakai itu. Karena ikhtiar bukan Tuhan. Ikhtiar bukan Tuhan. Hakikat ikhtiar itu untuk hanya bisa menjadi taat antum kepada Allah. Hanya itu. Hakikat ikhtiar itu supaya antum bisa taat kepada Allah. Menambah ibadah antum pada Allah. Bonus. Itulah ikhtiar. Kalau tidak ikhtiar, dari mana punya uang? Mau makan dari mana kalau tidak ikhtiar? Sesungguhnya kalau antum berkata demikian, sudah berdosa besar antum. Berdosa besar itu. Kalau nggak kerja nggak makan. Kalau nggak kuliah nggak lulus. Nggak dapat master agama. Kalau antum punya pikiran itu nggak usah ngaji sini. Karya benar dong, nggak mau tahu. Kalau itikad nggak bisa main-main, betul kan? Tidak boleh kita berkata begitu, berkeyakinan seperti itu. Masalah rezeki itu urusan Allah. Mau didatangkan melalui ikhtiar, nggak masalah. Atau tidak, nggak masalah. Yang penting kita melakukan ikhtiar. Ya. Karena diperintahkan oleh Allah. Ada di Quran. Jadi jangan sekali-kali wabil khusus Ikhwan YMAA, wabil khusus PPL yang datang ke sekarang. Tolong jangan main-main dengan keyakinan. Kalau tidak ikhtiar akan mati. Nah, gawat nih. Karena ikhtiar bukan Tuhan. Mau diberi atau tidak, mau mati, mau enggak, itu urusan Tuhan, wilayah Tuhan. Itu urusan Allah. Ikhtiar hakikatnya untuk menambah ibadah. Hanya itu. Catat aja lah. Ikhtiar itu hanya untuk menambah ibadah. Seperti kita sholat berjamaah, kita berjalan menuju masjid, berjalan menuju masjid. Nah, itulah yang disebut ikhtiar. Sampai Pak? Inilah diantara yang kita maksud harus membersihkan hati dengan panah bilah. Dari keterkaitan selain Allah. Udah paham ya? Udah paham ya? Kok keras masalah ini? Nih. Kalau tarekat, pas masalah akidah, itikad, nggak ampun. Nggak apa-apa ya. Kalau masalah itikad nggak bisa main-main. Ya. Kalau perkara hablum minanas, oke lah. Ngayun. Gitu ya. Jadi udah terakhir nih ya. Dari fana adalah lenyapnya diri secara penuh yang merupakan bentuk permulaan dari bako, yang artinya berkesinambungan di dalam Tuhan. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam fana
paham konsep ajaran tarekat fana ini, materi manusia tetap ada, dan sama sekali tidak hilang, tidak hancur. Yang hilang hanya kesadaran akan dirinya sebagai manusia. Ia tidak merasakan lagi eksistensi jasad kasarnya. Artinya, dalam ajaran tarekat fana ini, fana the passing away the of Sufi. Wah, gitu ya. From his phenomenal existence involves baqa, the continuous of his real existence. He was to self-lives in God and fana, the consummation of this death, marks the attainment or baqa, or union with the divinity life. Udah artiin sendiri. Gitu konsep fana. Artinya fana sirnanya sufi terhadap wujud dirinya masuk ke dalam bako, kesinambungan wujudnya yang sebenarnya. Dia orang yang kelihatan pribadi hidup bersama Tuhan, dan fana kesempurnaan dari kematian kehancuran ini menandakan tercapainya bako atau persatuan dengan kehidupan ilahi. Insya Allah demikian yang bisa jelaskan. Besok fananya kita praktekkan. Sudah itu kita jabarkan bako bila udah itu selesai kaji, tugas endung selesai. Udah nggak ada lagi kaji tarekat itu, betul kan? Cuman ada satu ajaran yang belum clear, Qadariyah. Hanya satu qadar. Naksaban udah, satar sudah. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.